Salam, selamat pagi Bapak Saudara yang dikasihi dan tentunya diberkati Tuhan juga. Selamat bertemu kembali pada program Sapaan Kasih Jemaat Kristus Kasih pada hari ini. Hari terakhir ya pada bulan Juli, yaitu hari Kamis 31 Juli. Tuhan berkenan kembali kepada kita untuk menyampaikan kebenaran firman-Nya yang terambil dari Mazmur 103 ayat 11 dan yang kedua dari Roma 5 ayat 20 sampai 21. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Engkau selalu setia melengkapi, membekali kami dengan kebenaran firman Tuhan yang Tuhan juga telah siapkan bagi kami. Untuk itu Tuhan, kami mengakui akan ketidakmampuan kami untuk mengerti, memahami, mendalami, apalagi melakukan dalam hidup kami dengan kekuatan diri kami sendiri. Oleh karena itulah kami mengundang kuasa Roh yang Kudus hadir, mengurapi hati kami, mengurapi ya Tuhan, pikiran kami, mulut, lidah, bibir hamba-Mu yang akan menyampaikannya, sehingga apa yang kami dengar, apa yang kami sampaikan juga sesuai dengan kehendak dan rancangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, saya bacakan firman Tuhan untuk kita hari ini yang terambil dari Mazmur 103 ayat 11. Setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Yang kedua Roma 5 ayat 20 sampai 21, di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah, supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus. Ya, demikian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Saya akan memberikan tema dari firman ini, yaitu pengampunan yang berlimpah. Ya, kita tentunya sangat bersyukur ya dan berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan kita adalah murah dengan pengampunan. Sejauh manapun segala kesalahan dan dosa-dosa kita yang dahulu, baik dari sejak dalam kandungan kita sudah berdosa ya, demikian juga sejak lahir sampai Tuhan memilih, memanggil, menetapkan kita menjadi ahli waris kerajaannya, menjadi anak-anak Tuhan, semua dosa-dosa kita itu sudah dihapus, sudah diampuni oleh Tuhan dengan apa? Dengan darahnya yang kudus, darahnya yang sangat mahal, yang tidak bisa kita beli dengan uang berapa triliun pun begitu ya, tidak bisa kita beli dengan emas berapa karat pun, karena darah Tuhan Yesus itu sangat mahal. Nah, darah itulah yang telah menebus, mengampuni segala kesalahan-kesalahan kita di Golgota, di kayu salib begitu ya. Jadi itulah pengampunan Tuhan yang berlimpah bagi kita. Dan pengampunan Tuhan itu tanpa syarat ya. Bukan berarti kita harus berbuat baik terlebih dahulu supaya kita diampuni pada awalnya begitu ya. Jadi Tuhan mengampuni kita pada awalnya tanpa syarat. Seperti dikatakan dalam Yesaya 1 ayat 18 ya. Marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kusuma, akan menjadi putih seperti bulu domba. Nah, jadi itulah pengampunan Tuhan, akan memberikan pemulihan dan sekaligus memberikan penyembuhan kepada kita sehingga kita menjadi bersih gitu ya. Semua dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Bahkan firman Tuhan yang lain juga mengkonfirmasi
meneguhkan bagaimana Tuhan telah mengampuni segala kesalahan dosa. Mazmur 103 ayat 12 misalnya ya. Sejauh timur dari barat Engkau telah menjauhkan aku dari segala dosa-dosaku. Demikian juga dilanjutkan dengan Mika 7 ayat 19 ya. Jauh ke dalam tubir laut Engkau melemparkan segala kesalahan dan dosa-dosaku. Jadi kalau sejauh timur dari barat dijauhkannya segala dosa kita, sudah tidak terjangkau lagi ya. Artinya sudah clear and clean begitu ya. Demikian juga jauh ke dalam tubir-tubir laut sudah dilemparkannya segala kesalahan dan dosa-dosa kita yang terdahulu oleh darah Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau dilemparkannya jauh ke dalam tubir-tubir laut itu menunjukkan bahwa tubir laut itu kan paling terdalam ya. Semuanya itu sudah diampuni kesalahan dan dosa-dosa kita. Jadi itulah kasih setia Tuhan yang berlimpah mengampuni segala kesalahan-kesalahan kita. Jadi untuk selanjutnya tentu kita tidak boleh mempermainkan kasih setia Tuhan. Karena kita tahu Tuhan kita adalah kasih setia, lalu kita berbuat seenaknya saja. Berkata-kata seenaknya saja, berpikir seenaknya saja. Bukan begitu ya. Justru Tuhan menuntut kita selaku anak-anak Tuhan yang telah diampuni, yaitu senantiasa hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Hidup saleh, hidup kudus di hadapan Tuhan. Jadi prinsipnya di sini Tuhan kita adalah kasih setia, begitu ya. Jadi karakter Tuhan itu dia tidak bisa menyangkal, yaitu kasih dan setia. Selalu dirangkai dengan setia ya. Tuhan itu adalah kasih dan setia. Dan juga itu kalau kita analogikan dengan angkatan atau TNI yang di Indonesia ya. Tuhan itu kalau TNI Angkatan Udara dianalogikan ya setinggi langit begitu kasih setianya. Kalau dianalogikan dengan Angkatan Darat begitu ya, dia selebar daratan, seluas daratan begitu ya. Dan kasih setia Tuhan kalau kita analogikan dengan TNI Angkatan Laut begitu sedalam lautan begitu ya kasih setia Tuhan terhadap kehidupan kita. Jadi kasih setia Tuhan itu selalu tetap di dalam kehidupan kita selaku anak-anak Tuhan. Bahkan kalau kita membaca Mazmur 136 ya, semua ayat di sini, Mazmur 136 ayat 1 sampai 26 ayat sampai habis ini ya. Di sini menyatakan bahwa kasih setia Tuhan itu selama-lamanya. Bersyukurlah kepada Tuhan karena bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ini diulang-ulang ya dari ayat 1 sampai ayat 26 sampai habis. Ini baru satu pasal ya. Tentu juga pasal-pasal yang lain, firman Tuhan yang lain menyatakan bahwa karakter Tuhan kita itu adalah kasih dan setia. Jadi kalau Bapa kita itu adalah memiliki karakter yang setia, tentu yang Tuhan harapkan dari kita anak-anak Tuhan yang telah ditebus begitu ya, yang telah diberikan ahli waris kerajaan Tuhan, tentu yang Tuhan harapkan dari kita supaya kita juga memiliki karakter seperti Tuhan kita, seperti Bapa kita gitu ya. Artinya ada ungkapan like father like son, bagaimana karakter Bapa kita, demikian jugalah semestinya karakter anak-anaknya, yaitu kita selaku anak-anak Tuhan semestinya juga memiliki karakter kasih dan setia, baik itu kasih kepada Tuhan kita dan juga kepada saudara-saudara kita, lingkungan kita di mana Tuhan menempatkan kita. Jadi Tuhan menghendaki kita supaya kita diikat oleh kasih dan setia Tuhan. Kalau kita mengingat Amsal 3 ayat 3 ya, hendaklah kiranya kasih setia itu tidak meninggalkan engkau, tapi kalungkanlah itu di lehermu. Jadi kalau kita mengalungkan kasih setia Tuhan, berarti kasih setia Tuhan itu mengikat senantiasa kehidupan kita. Bukan hanya just decoration begitu ya.
kalung itu, tapi itu adalah merupakan satu karakter di dalam kehidupan kita. Dan ayat selanjutnya yaitu juga tuliskanlah itu di dalam loh-loh hatimu. Jadi kasih setia Tuhan kalau sudah dituliskan di dalam loh-loh hati kita, tentu itu tidak mudah terhapus gitu ya. Jadi menjadi karakter kehidupan kita, hidup di dalam Tuhan, dan kasih setia Tuhan itu boleh menjadi berkat bagi banyak orang di mana Tuhan menempatkan kita sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Ya, kita respon firman atau renungan ini dengan menaikkan pujian, kasih setiamu yang kurasakan. Bagiku, siapakah aku ini, Tuhan, dari biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus tidak ada hal yang lain yang harus kami lakukan, perbuat dan katakan dalam hidup kami selain memuji, menyembah dan memuliakan Engkau, oleh karena Engkau senantiasa menaruh belas kasihan bagi kami. Engkau selalu kasih dan setia dalam kehidupan kami. Apapun yang kami alami dalam pergumulan hidup kami, Tuhan selalu memberikan jalan keluar dengan kasih setia Tuhan yang berlimpah dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan atas pengampunan yang berlimpah dalam hidup kami yang Tuhan telah berikan bagi kami. Engkau kiranya mengajar kepada kami ya Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari, khususnya pada hari ini, supaya kami menerapkan karakter Tuhan, kasih setia Tuhan selaku anak-anak Tuhan di mana saja Tuhan menempatkan kami, sehingga di situ juga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh aktivitas, pekerjaan, usaha, pelayanan kami dimanapun Tuhan menempatkan kami pada hari ini. Biarlah kehendak Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya, demikian pertemuan kita pada hari ini. Sampai jumpa esok hari pada hari yang baru, yaitu tanggal 1 Agustus. Kita akan berjumpa kembali dalam perenungan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.